Selamat malam, Sus. Malam, Bu. Saya mau tanya pasien yang bernama Naswa. Ibu. Ini semuanya gara-gara Najwa. Kamu tuh selalu hanya bisa menyalahkan diri kamu sendiri. Dari kecil tuh kamu hanya memperhatikan perasaan orang lain aja. Karena Najwa gak mau ngelihat orang lain menderita. Karena Najwa pengen ngelihat semua orang bahagia, Bu. Iya sayang, tapi itu kan bukan kewajiban kamu. Lagi pula kebahagiaan seseorang itu kadarnya berbeda-beda. Ya udah kalau gitu sekarang kita masuk yuk. Jangan sampai suami kamu cemas, ya? Yuk, sayang. Priti anakku sayang. Bukalah mata kamu. Ibu sangat sedih melihat keadaan kamu seperti ini. Tolong Priti, jangan tinggalkan Ibu. Maaf Bu, sebaiknya keluarga menunggu di luar saja. Kamu ini bagaimana? Mana ada seorang ibu yang tega meninggalkan anaknya sedang koma seperti ini? Untuk apa gunanya keluarga? Kalau tidak bisa menemani saat sakit. Maaf Ibu, tapi ini ruangan ICU yang memang dibuat agar pasien bisa istirahat dengan maksimal tanpa gangguan dari manapun. Cukup! Kalau perlu, saya akan membayar tempat untuk diri saya sendiri di ruangan ini. Nak Rehan, sebaiknya tolong tenangin ibu kamu dulu. Gak baik buat keributan di dalam. Ya, Ibu benar. Biar saya tenangkan. Tapi Bu, Ibu harus tetap keluar. Saya tidak mau keluar. Dan saya tidak akan keluar sampai anak saya Priti sadar. Mengerti kamu? Ibu, biarkan Priti istirahat. Ayo keluar. Priti sayang. Ibu tidak sadar kalau Ibu telah mengganggu ketenangan istirahat kamu, Nak. Kamu sudah Ibu anggap sebagai anak kandung Ibu sendiri. Kalau perlu, Ibu rela menukar nyawa Ibu supaya kamu bisa pulih kembali seperti semula. Ibu ini bicara apa? Ini tidak benar, sama saja Ibu menolak apa yang diberikan Tuhan. Rehan, banyak yang tidak kamu ketahui selama kita terpisah. Karena pada saat itu, Pritilah yang selalu menemani Ibu setiap saat selama kamu tidak ada. Kemudian Najwa datang ke dalam kehidupan kamu, Rehan, dan memisahkan kita bertiga. Itu tidak benar, Ibu. Najwa tidak pernah merebut aku dari siapapun juga. Aku yang mencintai Najwa. Buktinya, kamu lihat sekarang. Priti terbaring, koma di sini. Tapi kamu malah bersenang-senang dengan Najwa. Padahal kamu tahu siapa yang sebenarnya bersalah. Najwa. Dan kamu selalu membela dia. Ibu jangan menyalahkan Najwa lagi. Najwa tidak melakukan kesalahan apa-apa dalam hal ini. Najwa tidak bersalah. Ini keputusanku untuk bersama Najwa. Sebelum Priti menghembuskan nafas yang terakhir, kamu harus menikahi Priti. Ini, kamu harus bersumpah di atas Al-Quran bahwa kamu akan menikahi Priti. Tidak, Bu. Aku tidak bisa melakukan apa yang Bu minta ini. Tidak bisa. Rehan,
Kamu harus menikahi Priti, Rehan. Kamu harus bersumpah di atas Al-Quran ini sekarang juga. Tidak bisa. Aku tidak mau. Aku tidak mungkin melakukan hal seperti ini. Ibu, ini namanya dosa. Memintaku melakukan sesuatu yang salah. Dan dengan membawa-bawa Al-Quran, aku tidak bisa. Aku tidak mau berbuat dosa. Ibu tidak peduli apapun tentang dosa, Rehan. Yang ibu pedulikan sekarang adalah Priti. Kamu harus menikahi Priti. Bu, aku tidak mau. Aku tidak bisa. Aku tidak mau melakukan itu. Ayo kita keluar dari sini. Ayo. Tidak, Rehan. Tidak. Ibu mau menemani Ayo, Bu. Priti. Cepat kita keluar dari sini. Tidak, Rehan. Ibu mau menemani Priti. Ibu, ayo kita keluar dari sini. Biar dia istirahat. Ayo, Bu. Kita keluar. Cepat keluar. Ayo. Ibu tidak mau terjadi apa-apa pada Priti. Tolong Priti. Ibu minta kamu memenuhi permintaan terakhir Priti. Ibu nggak mau tahu, kamu harus menikahi Priti. Dengar, Rehan, ibu tidak akan pernah maafkan Najwa. Kalau sampai terjadi apa-apa pada Priti, tanggung jawab harus dibayar dengan nyawa. Ibu, sekarang kita pulang saja. Sebaiknya kamu antar ibu kamu pulang biar istirahat di rumah. Ya, benar. Ibu, kita pulang ya. Najwa, aku mau pulang. Kamu ikut, Najwa? Tidak, ibu tidak sudi pulang sama dia. Nanti ibu bisa ketularan sial seperti Priti. Ayo pulang. Ibu, apa benar ini katakan Bunda Priyanka? Kalau aku itu cuma pembawa sial. Astagfirullahaladzim, istighfar. Manusia hidup di dunia ini dalam keadaan suci diciptakan oleh Allah. Jadi apa-apa yang dikehendaki Allah pasti yang terbaik untuk hamba-hamba. Kamu tenang ya. Priti sayang, bangun nak. Dokter, bagaimana kondisinya Priti? Sudah 3 hari ini Priti terbaring koma, dokter. Maaf Nona Najwa, melihat keretakan pada kepala Nona Priti, hanya keajaiban yang bisa membuat Nona Priti sadar dari komanya. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Saya tinggal dulu ya. Astagfirullahaladzim. Kenapa Najwa melamun di sana? Apa yang dipikirkannya ya? Aku harus tahu ada apa.
Keinginan Priti cuma satu, yaitu menikah dengan Rehan. Dan bila keinginan itu tidak bisa terwujud, maka aku akan merasa sangat bersalah kepadanya. Rehan, Ini bukan Rehan. Rehan, aku tahu ini kamu, Rehan. Aduh, sakit mataku. Ups. Maaf. Aku minta maaf. Aku tidak bermaksud begitu. Kamu tidak apa-apa? Syukurlah. Aku yakin Najwa pasti masih merasa bersalah dengan keadaan Priti yang sekarang. Aku tidak boleh mengungkit soal Priti. Aku harus menghibur istriku. Kenapa kamu sendirian di sini? Hah? Kamu tahu, wanita cantik sendirian di sini, duduk sendirian. Bagaimana nanti kalau ada pria yang menggodamu di sini? Hah? Aku cuma butuh udara segar aja kok. Katakan, apa yang harus kulakukan supaya kamu bahagia? Supaya kamu jadi lebih baik dan bisa tersenyum lagi? Rehan, aku minta kamu untuk menikahi Priti. Karena itu adalah keinginan terakhirnya Priti. Aku minta maaf, Najwa. Ini permintaanmu yang tidak bisa kulakukan. Sungguh aku tidak bisa. Dokter bilang, hanya keajaiban yang akan menyadarkan Priti. Yang bisa membuat Priti sembuh. Jadi aku mohon. Aku yakin dengan kamu mau menikah dengannya. Pasti akan membuat Priti menjadi semangat. Lebih semangat untuk sembuh. Rehan, aku mohon. Tidak mau. Aku tidak mau. Kamu ini terlalu baik. Tapi aku tidak bisa. Aku tidak bisa menikahi Priti. Aku mencintaimu. Hanya itu yang ku tahu. Aku tidak bisa mencintai Priti. Kamu tahu kan? Tapi Rehan. Diam. Sudah. Tidak usah kamu bicara lagi. Diam saja. Aku hanya ingin bersamamu. Rehan, izinin aku untuk pergi sebentar ya. Mau kemana kamu? Aku mau ke tempat kosannya Priti untuk mengambil beberapa barang-barang keperluannya Priti. Kalau kamu mau ke tempat kos, artinya aku harus mengantarkanmu ke sana, Najwa. Ayo. Tidak, Rehan. Kamu tidak boleh pergi. Kenapa tidak boleh? Karena Najwa adalah istriku dan aku adalah suaminya. Jadi kemana dia pergi, aku harus mengantarnya. Benar kan? Kamu jangan menjadi laki-laki yang begitu tergila-gila pada istri kamu. Dia itu kan bukan anak kecil lagi yang perlu dijaga dan diawasi 24 jam sehari. Biarkan aja dia pergi sendiri. Kamu itu terlalu memanjakan istri. Aku bukan ingin memanjakan, tapi aku harus ke sana. Karena ini menyangkut Priti, dia ingin mengambil barang-barang Priti. Ya kan? Mungkin dia butuh bantuan. Jadi aku harus menemaninya. Jadi ibu di sini saja, aku menemani Najwa. Assalamualaikum. Ayo. Assalamualaikum. Kamu ngapain kesini? Aku nggak mau lihat muka kamu lagi, Anita. Sekarang sebaiknya kamu pergi dari sini. Dion, aku kesini untuk ngomong kebenaran. Kebenaran? Aku udah tahu tentang semuanya. Semua yang keluar dari mulut kamu itu adalah dusta. Aku udah kecewa sama kamu. Aku tahu kamu kecewa sama aku. Tapi ini anak kamu. Kamu adalah bapak biologis anak yang aku kandung. Kamu bohong apa lagi sih? Kamu jangan kasih tahu dusta yang baru sama aku. Ini bukan dusta. Aku ngomong apa adanya kok, Dion. Oke. Terus kenapa kamu nggak bilang ke Aldi waktu itu? Tentang kebenarannya. Kamu takut sama dia? Nggak ada lagi yang perlu aku takutin dari kamu. Aku melakukan itu karena aku takut bikin kesalahan yang sama. Kamu hati-hati ya kalau ngomong. Kamu kira aku bodoh? Kamu ingat gak pas mamaku dan suruh aku gugurin anak aku? Aldi dengar dan dia marah banget karena dia pikir itu anak kamu. Dan detik itu juga aku diusir dari rumah. Gini aja. Kalau Aldi mengusir kamu, aku siap bertanggung jawab sama kamu. Asal kamu mengakui anak itu.
Dan aku akan menikah sama kamu. Gini aja, kita tunggu sampai anak ini lahir. Ya, kita pasti menang kok. Aku minta mulai detik ini kamu ikutin aja semua permainan Aldi. Tunggu apa? Mau tunggu sampai kapan? Kamu jangan berlebihan menuntut aku. Tapi ini cuma sementara, Dion. Ini cuma sampai kita dapat semua yang Aldi punya. Sementara ini kamu anggap aja ini anaknya Aldi. Kamu mau aku menyangkal tentang kebenarannya? Ini sama aja aku berbuat jahat dengan darah daging aku sendiri. Tapi Dion... Tapi apa? Nggak ada tapi-tapian, Anita. Aku mungkin jahat. Tapi aku nggak mungkin jahat sama anak kandung aku sendiri. Tapi kamu harus bisa, Dion. Dengan semua kekayaan Aldi, kita bisa menjamin anak ini sampai 7 turunan. Rehan, sebaiknya kamu tunggu di sini aja dulu, biar aku yang ambil barang-barangnya Priti. Oke, aku tunggu kamu. Dokumen apa ini? Jadi ternyata Priti memanipulasi kedatangan dia ke Jakarta dengan membuat paspor palsu seperti ini. Kamu lihat sendiri kan? Cap imigrasinya masih tertanggal hari ini. Itu berarti aku baru sampai Jakarta hari ini. Bagaimana mungkin Priti berani melakukan pemalsuan dokumen seperti ini demi bertemu dengan Rehan? Najwa, belum selesai.